Dan herannya sesat apapun itu ada pengikutnya gitu. Jadi ada misalnya kelompok itu yang mendakwahkan bahwa kalau Anda pengen masuk surga itu harus bayar 800.000. Dan ada yang ikut sampai kira-kira 6.000 orang atau berapa gitu yang ikut. Bayar 800.000. Kenapa ya aliran sesat itu, walaupun sesat itu ada peminatnya. Walaupun kadang-kadang memang tidak masuk akal, tapi tetap ada peminatnya. Apa penyebabnya itu? Ya, kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas aliran sesat yang diduga aliran sesat yang muncul dari sebuah pesantren ya di Jawa Barat yang ini banyak dibicarakan di tengah-tengah umat ya. Kesannya itu kok dibiarkan. Ini yang kemudian akan kita bahas bersama Ustadz Ismail Usanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketahui sekarang ini banyak pembahasan tentang beberapa pemikiran-pemikiran atau kalimat-kalimat atau kata-kata dari yang muncul dari pesantren Az-Zaitun ya, yang itu oleh banyak pihak dikatakan menyimpang dari Islam ya. Meskipun ini tentu perlu pembuktian ya, tapi ini menarik kalau kita lihat kenapa ya aliran-aliran sesat seperti ini atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini itu seolah-olah dibiarkan, Ustaz Ismail. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita betapa pemerintah atau pemimpin yang ada ini hari itu abai terhadap satu tugas pokok dan fungsi yang sangat penting dari seorang pemimpin menurut Islam. Kalau kita membaca Al-Mawardi dalam kitabnya yang fenomenal, Al-Ahkamus Sultaniyah, di sana itu disebutkan tugas pokok dan fungsi pemimpin itu disebutkan hirosatuddin wa siyasatu dunya bihi atau biddin. Jadi menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Gitu. Jadi dari sini ada dua hal pokok, menjaga agama, hirosatuddin, dan agama yang dimaksud di situ tentu adalah adinul haq, yaitu Islam. Jadi pemimpin itu dalam pandangan Islam itu dia harus menjaga agama. Kenapa agama ini harus dijaga? Karena memang agama itu dia bukanlah satu perkara yang dia akan bergerak sendiri, tumbuh sendiri, lalu menang sendiri. Enggak. Ini risalah yang harus didakwahkan, diperjuangkan, dan karenanya juga harus dijaga. Karena itulah Imam Ghazali menyebut ad-din wa sultanu tau'amani gitu. Jadi agama dan penguasa itu seperti saudara kembar gitu. Ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu asas, pondasi, pemimpin itu penjaga. Imam Ghazali mengatakan wa mala usalahu famahdumun. Apa yang tidak ada pondasi itu akan hancur. Wa mala harisalahu fanto'i. Dan apa yang tidak ada penjaga dia akan hilang gitu. Jadi jelas bahwa agama itu memang harus dijaga. Dan siapa yang menjaga agama? Pemimpin. Bagaimana cara menjaga agama itu? Pertama tentu saja adalah mendakwahkan. Mendakwahkan artinya memahamkan agama ini kepada umat. Agar umat paham. Kalau umat paham, maka umat ikut menjaga. Setelah paham, ikut mengamalkan. Setelah paham, ikut memperjuangkan. Termasuk juga ketika ada yang menyerang agama, ini harus dihentikan. Atau yang menyimpangkan agama harus dihentikan. Atau yang beragama secara salah itu harus diluruskan gitu. Apalagi yang mempropagandakan ya.
yang mempropagandakan itu harus dihentikan gitu. Itu peran penting dari pemimpin. Nah ini hari itu memang saya kira bukan hanya Al-Zaitun. Saya pernah menjadi satu bagian dari pengurus yang menangani masalah-masalah aliran sesat. Di negeri ini itu ada lebih dari 250 aliran sesat. Jadi bagaimana bisa di negeri mayoritas muslim sampai segitu banyaknya, dan herannya sesat apapun itu ada pengikutnya gitu. Jadi ada misalnya kelompok itu yang mendakwahkan bahwa kalau Anda pengen masuk surga itu harus bayar 800.000. Dan ada yang ikut sampai kira-kira 6.000 orang atau berapa gitu yang ikut. Bayar 800.000. Lo kalau benar seneng juga kan gitu, tapi kan itu salah. Kemudian ada lagi di satu kota di Jawa Barat itu yang kalau mau masuk kepada kelompok itu dan kalau masuk kelompok itu akan dijamin masuk surga itu dia harus menyerahkan istrinya. Dan lagi-lagi juga ada yang ikut. Dan saya kira Al-Zaitun salah satu dari sekian banyak itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mestinya tidak tinggal diam, harus segera gitu. Jadi kalau ada indikasi-indikasi yang sangat nyata sebagaimana tersebar di sosial media, soft yang begitu rupa, kemudian di situ ada perempuan, kemudian mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah tapi kalam Muhammad, kemudian salam yang begitu rupa, itu harus turun. Apalagi kemudian ada indikasi bahwa ada kabar ada pelecehan seksual bahkan sampai perzinahan, itu harus diselidiki. Dan ini kan sudah bertahun-tahun sebenarnya tidak tuntas itu. Jadi ini peran utama. Nah ini yang mengherankan adalah bahwa pada satu sisi yang menyimpang-nyimpang ini dibiarkan, sementara yang lurus yang tidak ada kesesatan yang secara agama itu dibubarkan. Itu. Jadi kebalik-balik. Ya, tadi saya ingin menyoroti sebelum masuk ke peran negara ya, menyoroti tentang kenapa ya aliran sesat itu, walaupun sesat itu ada peminatnya, walaupun kadang-kadang memang tidak masuk akal, tapi tetap ada peminatnya. Apa penyebabnya itu? Ya, kan gini, kita bilang bahwa dia sesat itu kan karena kita sudah punya pengetahuan. Tapi buat orang yang tidak punya pengetahuan, bagaimana dia bisa menilai bahwa itu sesat? Tuh. Yang ada bahwa ini asik gitu. Masuk surga 800.000 kan asik gitu. Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu macam-macam gitu. Bayarlah dia. Bagi kita yang sudah paham, nggak mungkin. Nggak ada keterangan bahwa masuk surga 800.000 gitu. Kalau begitu jadinya mah orang kaya saja bisa masuk surga. Jadi jelas bahwa ini berkorelasi dengan tinggi rendahnya tingkat pemahaman keagamaan masyarakat, ditambah lagi tingkat problematika. Itulah yang oleh para sosiolog itu kadang disebut bahwa agama itu sebagai pintu eskapisme, gitu, pintu pelarian itu dari kemelut kehidupan macam-macam ya, kehidupan ekonomi utamanya. Lalu dia lihat agama itu sebagai pintu untuk lari dari semua problem itu gitu. Makanya tidak heran kalau seperti Karl Marx menganggap agama itu candu. Agama itu candu, dan itu pula yang dialami buat mabuk. Itu pula yang terjadi di Jepang kan. Mereka itu pada satu sisi kan sangat rasional dalam soal sains teknologi, tapi begitu soal spiritualism, Oto Asahara yang seorang pedagang asongan tidak sukses itu, dia bisa menjajakan spiritualism yang tidak bermutu itu sebenarnya. Tapi puluhan ribu orang ikut, dan itu bukan orang-orang sembarangan. Di antaranya ada yang ahli ini, ahli itu, termasuk ahli gas yang kemudian dipakai untuk menteror di stasiun bawah tanah itu. Nah kita tadi dikatakan untuk itu butuh ilmu ya. Apa kira-kira pedoman dasarnya ya supaya kita bisa menilai oh ini sesat, ini tidak. Itu kan kadang-kadang juga membingungkan ya. Apalagi diberikan ruang yang sangat luas ya untuk mempropagandakan aliran sesat itu di tengah masyarakat ya. Nah, disitulah pentingnya peran keluarga sebagai pendidik awal, yang pertama dan yang mula-mula. Kemudian yang kedua kelompok dakwah, organisasi dan sebagainya, dan yang ketiga pemerintah. Apa pedomannya? Tentu tidak lain adalah sumbernya kitabullah dan sunnah Rasulullah, karena di situ juga Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara
dijamin tidak akan sesat selama-lama kalau kita itu tamasuk bihima, berpegang teguh pada duanya kita Allah wa sunnat Rasulihi. Nah, karena itulah maka mestinya ini tiga ini bersinergi, bergandengan tangan, hand to hand, hand in hand untuk bagaimana melindungi umat ini, melindungi rakyat ini yang mayoritas muslim ini dari paparan aliran-aliran yang sesat ini, dari keluarga, kemudian kelompok dakwah, termasuk di situ tentu saja dalam lembaga pendidikan dan pemerintah gitu. Ini jadi tidak boleh membiarkan. Tapi pemerintah kan sering ya sebutlah berlindung ya tanda kutip bahwa ya itu kan masalah keyakinan. Ada kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia. Setiap orang kan boleh berpikir, berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Iya, keyakinan itu ketika dia belum meyakini, maka itu pilihan, itu hak asasi manusia. Katakanlah ketika dia belum menjadi muslim itu hak dia untuk menjadi muslim atau tidak gitu. Untuk menjadi non-muslim atau tidak itu hak dia. Tapi begitu dia sudah menjadi muslim, maka kewajiban dia untuk mengikuti aturan Islam. Dan saya kira tidak layak ketika kita berbicara dalam konteks Islam masih menggunakan hak asasi manusia. Bukankah ketika dia masuk Islam itu dia terikat kepada keislamannya, dia terikat kepada agamanya, dia terikat kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama itu, sebagaimana juga agama yang lain. Mestinya pemerintah menggunakan itu, apalagi kalau dalam pengertian Islam tadi itu, bahwa dia itu punya kewajiban untuk hirosatuddin, menjaga agama gitu. Jadi HAM itu mestinya tidak lagi dipakai. Jadi kalau itu masalah agama, berarti seharusnya ukurannya itu adalah ukuran agama untuk menentukan benar salahnya. Iya. Bukan dengan ukuran selain agama. Iya. Dan lembaga agama bisa disertakan untuk menilai apakah ini secara agama itu salah atau benar, sesat atau tidak gitu. Nah, kalau ada pandangan, ya kan HAM itu sifatnya universal. Berlaku pada semua manusia. Justru dikatakan kalau ajaran agama itu ada yang bertentangan dengan HAM, berarti ada yang salah dari ajaran agama itu. Bagaimana Ustaz? Ini kan menjadi soal. Lalu umpamanya kita menggunakan perspektif HAM. Anda HAM-nya itu mau duduk di mana? Anda itu duduk di yang menyimpangkan atau yang tidak disimpangkan. Bukankah mereka yang ingin agamanya tidak disimpangkan itu juga punya asasi? Itu. Kalau Anda duduk di yang menyimpangkan, dianggap itu hak dia, kenapa Anda tidak membela hak orang yang ingin agamanya tidak disimpangkan? Ini kan jadi absurd. Itu ya kan, jadi mana yang Anda katakan punya hak asasi itu yang mana, yang menyimpangkan atau yang ingin tidak disimpangkan? Itu nggak selesai kan? Karena itu ini absurd dan ini tidak boleh dipakai. Itu mungkin bisa menunjukkan bahwa HAM itu sebenarnya bukan universal. Bukan universal karena dia akhirnya pasti berpihak kepada sesuatu yang dianggap sebagai HAM secara subjektif. Itu ya kan, sebagaimana yang sekarang sedang ramai LGBT itu. LGBT dianggap sebagai HAM. Orang yang menolak LGBT kan harusnya juga sebagai bagian dari HAM, hak asasi manusia dia. Kenapa kemudian dia membela kepada yang LGBT? Ya, kata-kata subjektif itu kan seolah-olah salah ya. Oh, itu pemikiran Anda itu subjektif. Bagaimana? Padahal faktanya dia subjektif juga gitu. Ukurannya sebenarnya kan bukan subjektif atau tidak tapi pedomannya itu apa? Karena itulah itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu akan selalu dalam kekacauan jikalau tidak ada ketentuan yang maton, kalau orang Jawa bilang yang mantap, yang fix itu, dan ketentuan itu harus bukan berasal dari manusia. Sebab kalau dari manusia pasti itu kembali pada subjektivitas manusia. Dan subjektif itu bergantung kepada kepentingan itu. Dan kepentingan itu pasti berbeda-beda, justru terjadi kekacauan. Sebagaimana yang kita saksikan ini hari. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih atas penjelasannya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita harus punya sikap yang jelas ya terkait dengan aliran-aliran sesat ini, dan sikap yang jelas dan tegas itu kalau kita memiliki pedoman yang jelas juga. Yang kita rujuk itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hak asasi manusia dan sebagainya. Ya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.